sudah bersiap-siap untuk bertarung dan sudah bersiap-siap untuk langsung terjun di awal-awal permainan. Betul. Ini pelit banget ya, dengan arah pesawat seperti ini kita perhatikan akankah Siren turun di bawah atau di atas. Karena kemarin ketika zona itu menuju ke arah potongannya pelit, Siren itu memutuskan turun di bagian bawah dan benar, Puerto Paraiso menjadi incaran mereka. Ya, kita bakal lihat karena kalau dilihat dari garis pesawatnya, flag path-nya, selalu menguntungkan buat tim yang turun di Chumacera, Pecado, Los Leones, La Bendita Minas Graveyard, HDP San Martin Impala tuh selalu diuntungkan dari banyaknya Miramar yang kita lihat di grand final kali ini. Kita perhatikan The Pillars, turunnya agak berbeda. Oh, apa kayak tadi ya? Mereka bakal turun di arah Los Higos. Enggak, mereka turun sekarang itu di pantai. Oh, Di bibir pinggir pantai. jalan. Sabar, Scrapping. sabar. Mereka ngelakuin apa ya? Gue nggak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh The Pillar, tapi drop zone mereka benar-benar berbeda dari The Pillars yang biasanya. Betul, nampaknya Boom tidak diganggu kali ini. Skenario pertama dipatahkan. Oke, skrip kita hilang berarti ya. Skripnya tampaknya Tidak hilang. di-approve, Tidak di-approve. di-reject. Di-reject kali ini tidak adanya penabrakan yang berlangsung kali ini ya. Tampaknya tim TP menyebar saja kali ini, looting daerah bawah. Mungkin karena agak jauh ya menuju ke arah tempat mereka. Betul. Dan kita bakal lihat kain dari beberapa player dan juga beberapa tim sudah mulai menuju ke arah spot mereka masing-masing. Ikiar tampaknya cukup berdekatan dengan tim RQ Ryu, tapi harusnya nggak sampai ketemu kali ini. Ya, cukup berani pergerakan dari seorang Ikiar untuk bermain di arah daerah tim lain. Dan wait a minute, Evos, ada yang sudah mulai Dua Evos. bertarung. Player Dranix dari Evos. EVOS dan juga Dranix. Bahkan EVOS sudah kehilangan dua player pemain mereka. Betul, dua pemain mereka. Dua-duanya yang pulang di awal adalah pemain-pemain dari EVOS pada game terakhir kali ini. Dan tampaknya bakal berlangsung lagi fight-nya. Foxy mengejar seorang bots kali ini. Nggak dikejar, nggak punya senjata. Gak ada yang punya senjata. Oh, tapi EXE bakal ngambil satu rumah yang bakal dikejar sama bot juga. Dapat tembakan. Masih beradu untuk cepat-cepatan mengambil weapon dan dibalaskan satu kill ke arah Dranix. Betul, kali ini kita bakal lihat trading 2 untuk 1. Dimana kerugian untuk EVOS sementara waktu ini. Tapi inilah game terakhir. Inilah game terakhir dengan arah pesawat yang begitu pelit. Membuat game kali ini benar-benar pecah rusuhnya. Ini tim-tim yang turun di arah El Azhar, yang turun di arah Crash Del Valle, semuanya kerepotan, Flo. Semuanya kerepotan. Bahkan kalau dilihat dari low frame, mereka mengambil scrappingan rumah di sekitar Pecado. Betul. Dan tampaknya kita bakal lihat kayak ini Jersey akhirnya bermain untuk pertama kalinya di PMPL. Yap, last minute banget ya dia mainnya untuk di PMPL kali ini. Mungkin karena emang udah terbiasa dengan menggunakan Auro di line up Ion selama regular season, makanya takutnya agak sedikit mengubah ritme. Tapi kalau kita lihat dari line up yang digunakan sekarang, memang yang digantikan adalah seorang Auro. Betul, mungkin sedikit nostalgia juga ke PNC ya ketika mereka juara. Yap. Bermain dengan roster keempat pemain kali ini ya. Dan mungkin sebagai last game di PMPL Season 2, Jersey dimainkan juga ya. Betul sekali. Dan harusnya ya kalau kita lihat dari standingsnya, Ion ini ada di antara posisi 6 atau 7. Di antara dua posisi itu. Gua tidak mendapatkan datanya secara lengkap, tapi seharusnya Ion ada di posisi 6 atau 7. Harusnya gitu ya. Harusnya. Kalau untuk Alice nggak main ya kali ini game terakhir. Tidak bermain, karena kalau dilihat line up-nya tetap line up utama Ryzen, Zuxi, Luxi, dan juga Microboy. Betul. Cukup banyak ya pemain-pemain yang kita nantikan nggak bermain juga. Jaxi juga nggak bermain di Morph kali ini. Di mana dia? Renski, Zai, Frenzy, No Mercy, tidak ada Jaxi di grand final kali ini. Sama sekali dia nggak bermain ya, Jaxi ya. Maaf ya, saya tidak tahu sama sekali karena Iya. saya sudah tidak memegang. Nah, kan memastikan doang dari ini ya. Iya, masuk akal. Bener kan? Benar. Tidak salah, bro, tidak salah. Dan gak cuma itu, dari Siren juga ada beberapa pemain, ada seorang Ekusu yang nggak main kalau nggak salah. Dan beberapa player-player lain, Jacket juga nggak bermain di Victim. Oh Baik iya. banget ya tim yang udah memastikan roster mereka tuh grand final, jadi nggak berubah-berubah lagi. Betul, mungkin karena nggak tahu sih, mungkin pemikirannya ketika diganti malah ngubah ritmenya banget atau gimana. Karena gue yakin setiap tim, player-playernya punya playstyle mereka sendiri. Betul. Dari player digantikan 1 atau 2 aja, itu udah mengubah tim secara drastis. Betul, biasanya tuh kalau ngubah 1 atau 2 player untuk ngubah antara defensif atau ofensif. Biasanya itu kayak pemain kuncinya gitu kan. Betul. Untuk penembak jitunya itu jarang diganti. Oh, untuk yang jarak jauh kira-kira ngandelinnya siapa, untuk close combat kira-kira yang diandelin siapa, biasanya kayak gitu-gitu tuh. Karena kan Betul. sekarang skemanya setiap tim punya setidaknya 5 player. Kebanyakan Kebanyakan 5 player. 5 sampai 6 player. 5 sampai 6 player, tapi kayaknya rata-rata 5 deh. Yang 6 cuma sedikit banget. Iya, temen. kebanyakan 5. Karena gue rasa pribadi ya, kalau di PUBG Mobile lu gak terlalu butuh banyak pemain pengganti sih. Iya. Berbeda dengan game-game lain gitu kan, dimana lu ya enak lah banyak pemain. Iya, tapi ini ada sebuah keunikan yang terjadi di mana Bigetron perang antar timnya sendiri, saling menembak di daerah sekitarnya Pecado, yang dari kasino nembakin yang ada di apartemen merah, yang di apartemen nembak ke apartemen merah nembak ke apartemen biru. Jadi mereka saling mengadu aim, padahal tidak ada friendly fire di sini. Serasa main klasik. Yo, serasa main klasik. Udah main lepas. Namanya lepas Udah kayak main ini. lepas.
Tapi kita bakal lihat ya, apakah kalian dengan alien merah bermain lepas? Bisakah mereka mendapatkan poin yang maksimal? Tapi ini bakal dari seorang XC bakal berusaha mengemaksimalkan poin dia juga. Bakal dikejar kah? Dikejar loh. Wait, belum ada helm cuy. Enggak dikejar. Face masih level 1. Enggak. Tas masih level 1. Gaspol. Dikejar. Gaspol aja lah ya. Gaspol. Gaspolin aja kali ini. ini. Gak usah ditahan-tahan lagi. Tapi sepertinya dia sedikit terpleset. Lompat dari arah baginya untuk tidak memberikan damage yang terlalu besar. Mengganti weapon dengan menggunakan UAP. Close combat dan Chess yang menang fight. Ini menjadi mimpi buruk. Terakhir menambah poin kill untuk tim mereka. Kita bakal one-on-one lagi Chess melawan seorang Foxy yang bakal berlari kali ini membuka badannya. Kita bakal dari Chess, bakal maju ke depan kah? Ini enggak, bakal menghold, bakal nembak, bakal stay di tempat dia. Tapi Foxy sudah menggunakan M4, harusnya memiliki keunggulan tapi enggak. Chess mengeluarkan tomgannya. One-on-one situation, masih menang nyawa dari seorang Foxy kali ini. Oke, saling ngepron dan kali ini masih ada batu yang bakal menjadi pemisah di antara mereka. Masih beradu aim, masih close combat dan masih bermain di arah batunya. Close combat bakal semakin mendekat kali ini. Foxy cukup low SP-nya. Chess bakal mengganti senjatanya dengan menggunakan M16. Burst mode juga ada seorang Foxy masih bermain di arah batu. Jump shoot dari seorang Foxy berhasil mendapatkan Chess. Satu fight yang sangat-sangat seru untuk di menit yang ke-6. Langsung lanjut lagi Foxy kali ini, tidak arah takut-takutnya. Game terakhir, gaspolin aja kali ini. Gaspolin aja, nggak usah ditahan-tahan lagi. Adrenalin semuanya naik pokoknya. Maju, Hah? Eh? Hah? Oh, oke. Ya, Joget dulu Joget. lah ya. jogetin aja udah. Jogetin aja lah ya. Kalau kata BTR sih mau ngomong apa yang penting mereka udah dapat slot ke arah saya. Faktanya seperti itu. Faktanya memang seperti itu. Faktanya memang seperti itu. Betul. Dijogetinnya udah. Jogetin aja udah. Cuma mungkin tuh yang ingin dilihat sama komunitas adalah apa ya, hasil wawancara yang pernah diucapkan juga bahwa mereka bakal bermain all out, tapi mungkin menurut penonton ya memang belum all out yang dilakukan oleh BTR untuk di grand final kali ini. All out nggak all out itu kan relatif. Betul. Ya balik lagi gitu kan, kita nggak tahu apakah BTR udah all out atau belum. Yang tahu ya mereka sendiri. All out itu nggak menjamin hasil terbaik. Betul sekali. Bener kan? Bener. Yang penting tuh ya kalau mereka udah ngerasa main all out ya udah all out berarti. Iya. Terlepas dari hasilnya seperti apa, yang penting mereka sudah merasa mereka bermain all out. Betul, all out tuh nggak menjamin, oh gue udah all out auto juara gitu, nggak ada. Intinya kan berusaha dengan keras, totalitas tanpa batas. Itu all out. Itu all out. Iya. Ya, maknanya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan omongan all out itu jangan dianggap bahwa ya hasilnya harus posisi pertama. Nggak Hasilnya ada. harus juara, tidak. Hasil yang terbaik adalah Hasil yang terbaik. Hasil terbaik. Nggak salah sih. Nggak, hasil terbaik juga relatif pas. Heeh. Hasil terbaik setiap tim beda-beda kan? Iyalah kalau emang mereka targetin kita yang penting top 5. Kalau mereka udah dapet top 5 ya itu hasil terbaik mereka. Betul. Kayak misalnya contoh-contoh tim-tim yang mungkin dari papan bawah. Heeh. Tiba-tiba di grand final top 3. Betul. Meskipun nggak lolos ke SEA. Hasil terbaik. Udah hasil terbaik. Apalagi kalau dilihat kayak banyak banget prediksi kuda hitam kan disebutnya 2 tim tuh. Iya. Lovre sama Siren. Dengan posisi mereka sekarang ya itu udah hasil yang terbaik mereka. Dari mereka, bisa bilang 3 sih. Lovre, Aerowolf, Siren. Itu kuda hitam semua. Oh masih Lovre, oh iya sama Aerolwolf. Aerowolf. Itu kuda hitam yang paling ganas itu. Wah sangat ganas. Sangat ganas. Di regular season peringkat berapa? Di masih belasan Serigala kan? berjiwa kuda. Serigala Kuda berjiwa hitam. Kuda. Kuda berjiwa serigala. Serigala kuda hitam. Serigala kuda Waduh. hitam. Palanya 2, pala serigala sama pala kuda. Nggak 3, Cerebrus gitu. Waduh jangan Pak, terlalu horor gitu. Aduh, oke kita lihat dari semua tim kayaknya emang mereka bermain lepas begitu aja. Karena mereka nggak memikirkan mau fight sama siapa. Tapi kali ini Geek dan juga Boom mereka bakal bertemu di mana Boom tidak boleh tusun di sini karena mereka membutuhkan poin untuk lolos ke C-Finals. Apakah mereka bakal dijegal oleh Geek Spavel. Fans Pavel? Cukup low, jangan sampai blunder kalau kalian ingin lolos ke SEA final. Ini penentuan banget ya. Kita bakal lihat apakah dari pemain Boom bisa bertahan. Dan tampaknya zona sangat menguntungkan bagi tim Aura. Mereka mendapatkan daerah San Martin kali ini. Ini seru banget. Penonton mana suaranya? Wow, Wih. itu sound effect yang bagus banget ya. Iya. Sound effect yang bagus banget yang ada di venue kita kali ini. Tapi sepertinya Boom terus-terusan digempur oleh Geek Fam. Tapi di sisi lain, Alter Ego sedang fight dengan tim Victim. Betul, tapi Boom juga dihajar full langsung. Tapi bakal dari tim Alter Ego dan juga tim Victim bakal langsung beradu tembak juga di Requiem. Bakal one-on-one dengan Fajar. Tembak kena tag dua-duanya bakal maju ke depan. Requiem bakal tumbang. Fajar bakal menangkan fight-nya.
Oke, Fajar berhasil mendapatkan poin pertama juga untuk victim, di mana Badur juga sedang dalam posisi knock. Ini bakal menjadi santapan yang legit untuk malaikat victim. Ya, sudah bakal kill dari seorang Martin, bakal maju ke depan kah? Kali ini bakal bertahan, sementara Chisun bakal muter-muter mencari posisi juga, bakal coba untuk menyelamatkan teman-temannya, dan Badur nggak di revive. bakal di end, dan kita bakal victim memenangkan fight-nya 2 poin untuk victim. Ya, tapi Martin ini udah offside. Martin udah bener-bener ingin menyelamatkan datang teman, tapi lagi. kali ini Dranix juga join to the fight. Boom, di-press oleh dua tim, ada Dranix dan juga Geekfam, tapi sepertinya Geekfam bakal fight dengan Dranix terlebih dahulu. Terlihat akan sangat jelas Datmos mendapatkan Horizon, bahkan langsung di-confirm oleh Boom. Boom melakukan steal kill untuk menambah poin mereka dan membuat mereka semakin bertengger enak di posisi kedua. Ya, ini semakin dah pokoknya. Benar-benar kejar-kejaran banget, dan kali ini kita bakal dari Moxpay meledakkan seorang Anthem. What happened kali ini? Tampaknya banyak banget ledakan-ledakan temen ya. Ucup bakal bertahan seorang diri, tampaknya dari ledakannya Moxpay nyangkut kayak tadi ya. Mental ke Anthem bomnya. Tapi malah Martin selamat gara-gara ada Siren yang datang ke arah victim. Betul. Kita bakal kill dari seorang Speed, bakal lempar bom juga. Kali ini Audrey yang kenok, 2 pemain Siren kenok, akan di-push kali ini oleh tim victim kali ini. Bentar. Dia lempar bom, gue ledak ke depan dia. Iya, enggak, itu kayaknya granat dari seberang deh. Wah, fight-nya terbagi cuy, 3 lawan 3, terus Aldrigo bakal fight sama salah satu pemain dari tim Siren, tapi sepertinya victim benar-benar menguasai Tyranny ini, menguasai compound ini. Close combat, Tan Martin ingin melakukan backstep, namun terlihat dan membuat Alter Ego harus puas di posisi ke-16. Sementara victim sudah mendapatkan 5 kill. 5 kill di awal-awal. Ini luar biasa banget bagi tim victim, dan inilah game terakhir pas bener-bener rusuh banget. Yap. Tampaknya kita bakal dari tim Boom juga bakal langsung berperang. Ucup, what happened Ayah Naon dengan Ucup? Oke. Ucup sekarang udah gak jadi observer lagi ternyata. Ucup udah main di Dranix kali ini. Beda orang ya? Beda Ucup. Beda orang ya, oke. Beda Gua kira Ucup yang sama, ternyata Ucup yang berbeda. Dan tampaknya peperangan yang panas masih berlangsung juga ya, antara tim Geekfam dan juga tim Boom. Tembak. Hold. Kalau tembak bisa dapat 2 nih. Dapat 2 lumayan kan, 3 total poin kill sejauh ini. Jangan debate. Bisa jadi. Tapi Bubu masih berada di posisi ini. Mungkin bakal memberikan surprise pick menuju ke arah seorang pemain dari BTR. Ada Luxi yang langsung turun lagi dari bagian perbukitan ini, pertebingan ini. Akan datang dari arah belakang, membuat Geek terhimpit. Ada Boom di bukit seberang, di bukit belakang ada BTR. Betul, tapi kalau BTR maju ke depan, ini bakal jadi fight 3 arah. Boom, Geek, dan juga BTR kali ini ya. Nampaknya zona sudah bergerak juga, akan kembali diperlihatkan zona baru untuk zona ketiganya. Zona yang biasanya sudah sering terjadi fight-fight untuk late game. Betul, dan bantingan circle ketiga, kita masih penasaran sekecil apa dan ke arah mana. Kiri kek, dan ke tengah kiri. Ke tengah, oke. Aura enak banget loh. Aura enak banget ini posisinya. Tempat primanya Aura, di Bukit San Martin. Betul, kita lihat salah satu tim yang ingin memperebutkan tiket ke saya final juga. Ada Louvre yang kali ini datang dari arah selatan. Betul, kita bakal kini apakah kita bakal melihat tim-tim yang masih berjuang memaksimalkan poin mereka pada game kali ini. Oke, Bigetron sudah mulai mendaki tebingnya dan akan memantau, melihat, mencari informasi di mana Geek melakukan setup defensif di arah compound seberang sana. Di arah satu desa kecil yang ada di depan BTR. Ya betul, kita bakal dari BTR juga masih mengkontrol area perbukitan kali ini tanpa memberikan beberapa tembakan yang terdengar kepada lawan-lawan mereka. Tampaknya Morph juga cukup dekat dengan posisi mereka, masih rotasi juga. Morph bakal ketembak oleh BTR, ini bakal cuma tapping-tapping doang sih, membuka vision ke semua arah. Betul, dan juga memberikan gertakan supaya nggak ada tim lain yang menuju ke arah tebing yang ditempatin sama BTR. Betul, nampaknya Zuxi terkena beberapa peluru panas tapi belum sampai kenok kali ini. Langsung ngepron menghindari tembak-tembakan dan bakal langsung coba menghindari tembakan terperang langsung dengan Morph. Kejepit kali ini BTR ya? Betul, ke sandwich. Oh, wow, Liquid? Oh, Oke, Steve. Oke. Dapat kill. Tampaknya kita bakal dari tim EVOS tereliminasi di posisi ke-14 pada game kali ini ya. Betul, dan Aerowolf juga sedang dalam posisi pengintaian. Dia bakal memantau pergerakan dari tim Ion. Red Vest terkeker dengan M16 dan juga Scope 3 yang dipunya oleh seorang Hazelnuts. Dan masih mencari informasi di manakah pemain-pemain Ion yang lainnya. Tapi Red Vest tappingnya deep banget, men. Renalre berhasil mendapatkan satu orang dengan bantuan hit dari Hazelnuts juga. Jersey bakal berusaha untuk menyelamatkan, tapi terkena beberapa tapping yang sangat menyakitkan. Berbahaya untuk dua pemain Ion yang saat ini sedang dipantau oleh Aerowolf. Udah sekarat banget, mereka tinggal bertahan doang. Tapi mereka di tempat yang cukup terbuka oleh tim Aura juga. Aura masih mengontrol juga area mereka di sekitar posisi sekarang ini. Baik banget tim yang sudah mengintai pergerakan tim-tim lain. Termasuk Boom juga masih bertahan di atas high ground. Ini benar-benar greget banget sih. Kalau kita ngomongin Aerowolf, mereka dalam kondisi prima karena sekarang mereka lagi berada di posisi puncak. Boom, ketar-ketir banget karena mereka ke sandwich juga sama beberapa tim yang ada di sekitar mereka. Dan fun fact-nya, Boom dan Aerowolf jarak mereka tidak terlalu jauh. Iya, betul banget. Dari Boom dan juga tim Aerowolf, ini masih masuk dalam kejaran. Tapi baik lagi, kalau
Boom mau ngejar, Aero nggak boleh dapetin poin sama sekali, Boom harus bener-bener all out banget. Betul. Dan kalau kita lihat dari map yang ada di sebelah kanan gue nih, Flo, sebenarnya kalau kita ngomongin bagian barat atas itu kosong banget. Iya, total kosong. Yap, barat daya bener-bener kosong, nggak ada tim satupun yang ada di sana. Di selatan, ramainya itu nggak main. Selatan timur sih ramai banget, utara cuma ada RRQ. Betul, ini benar-benar udah rusuh banget, tinggal menunggu zona keempat sih muncul di mana. Yes. Zona keempat bakal jadi fight pecah-pecah gede-gedean. Karena balik lagi nih Lofre, TP, Morph mengambil area yang sama, Betul. Power Grid. Daerah Power Grid, sementara TP sama Lofre terlebih dahulu yang melakukan sharing compound. Di area Power Grid, ujung dan ujung gua rasa untuk bertemu akan sedikit lama karena mereka menahan area mereka dengan sangat baik, tidak ingin terlalu ofensif. Ketika mereka udah nyaman di tempat itu, mereka bakal pertahankan sampai mereka mendapatkan kesempatan untuk melakukan pick off ke arah musuh. Zonanya ke Zonanya tengah. ngedonat lagi cuy. Ngedonat banget kali ini, kita bakal tim-tim langsung berjuang masuk ke area circle atau akan bertahan sementara waktu ini. Dari beberapa tim juga masih tertahan di ujung zona, Aero bisa 2-2 bakal maju ke depan juga, Ion bakal menembus pertahanan dari tim Aura ataupun mungkin bakal mengambil high ground tim Aura. Yes, dan Ion juga sudah mulai melakukan pergerakan di mana tadi ada Red Face yang knock tapi masih bisa diselamatkan. 3 player masih bertahan sementara Liquid sudah dipulangkan terlalu dini tadi kalau nggak salah terpotong rotasi mereka. Aerowolf juga sudah mulai naik lagi ke bagian yang lebih tinggi di mana Boom sudah menunggu mereka di bagian atas dan Boom akan bertemu dengan Aerowolf. Hazelnuts sudah melakukan move-nya sedikit demi sedikit naik ke bagian tebing yang dikuasain sama Boom. Spawn juga sudah mulai naik, Renalre berada di bagian paling belakang. Ini bakal clash. Langsung nge-follow up dengan menggunakan jeepnya. 2 player Boom siap menyambut kedatangan dari 4 pemain Aerowolf. Betul, ini bakal terjadi fight yang besar antara Boom lemparan bom ke arah bawah di mana Aero Wolf hampir kena bomnya. Boom harus berhati, jangan sampai terbuka ke arah angle tembakannya Geekfam. Betul, granatnya mantul dan langsung saja melakukan perpindahan supaya tidak terkena efek grenade dari tim Aerowolf. Tapi Bigetron juga berhasil mendapatkan Siren. Last man standing Siren diamankan, dipulangkan menuju ke arah lobby. Red Face juga berhasil diamankan. Aura menambah pun di point kill mereka. 1 ke knockdown, namun belum dikonfirm menjadi sebuah kill. Dia knock siapa tadi ya? Dia ngenokin ke arah tim Ion ya? Ion. Nah kita bakal kayaknya juga dari tim Aero masih menghold juga. Geekfam juga mulai mengitari. Tampaknya Boom kelok banget ya sih. Dari victim, dari Geekfam, dari Aero. Dan pakai lemparan bom ke arah Kiar. Molly ternyata yang dilemparkan menuju ke arah Kiar. Ion lewat, nyelip aja kali ini masuk ke arah bagian utara zona. Ternyata Aerowolf ketahan. Mereka belum masuk ke dalam circle. Mereka ingin naik ke tebing tapi tebingnya udah dikuasain duluan sama serigala lain. Iya ini para serigala sudah mulai mengamuk juga mencari poin-poin tambahan dan tampaknya dari tim Boom kali ini ya masih berusaha juga untuk mempertahankan area mereka ujung zona. Tapi kemanapun mereka gerak ini bakal bertemu dengan tim-tim lain juga. Betul, dan Aura sudah mendapatkan 2 poin kill di mana tadi kalau nggak salah perbedaan Boom dan juga Aura beda mereka hanya 4 poin aja. Betul, 4 poin aja kali ini ya. Yang bakal dari tim Aero tampaknya mereka menemukan jalur menuju ke arah puncak kali ini ya. Akankah Aero menggunakan kesempatan ini coba ngebuka map tapi Steve akan terlihat Jersey di spray kali ini tapi Jersey bakal langsung melakukan proni menghindari tembakan dari seorang Spawn. Angle-nya bakal langsung tutup juga dan dari tim Ion tampaknya harus pindah posisi. Hydra akan ke knock dan Ion akan pulang ke arah lobby menghentikan pergerakan mereka dan gagal ke si finals kali ini. Yes, Ion sudah dipastikan gagal untuk menuju ke babak final dari Southeast Asia dan Aerowolf lagi-lagi menambah pundi poin mereka. 2 kill sudah mereka kumpulkan. Di steal sama AE tadi ya? Steal AE? Gue tadi gak perhatiin, jujur. Hydra kan emang dapat si Spawn tadi kan. Hat lagi gue gak tahu tadi Jersey siapa yang knockin. Karena kalau gue lihat dari data kanan gue, Aerowolf killnya masih 2. Aerowolf 2? Killnya masih 2. AE bukan udah pulang belum ya? Alter Ego. Udah, gue salah lihat tadi siapa yang dibunuh berarti? Siapa lagi bahasa yang kamu lihat? Oke, tingkat kehaluan sudah mulai meningkat. Miramar, game terakhir, gamenya intens lagi. Wah, energinya bakal kemakan habis kayaknya. Karena mungkin kekurangan sponsor energi kayaknya kita di sini ya. Iya, begitu ya. Tapi kita bakal kayaknya dari pergerakan tim Aero tampaknya mereka tidak mengincar semata-mata ke areanya Boom. Mereka lebih nyebar juga untuk memperkokoh posisi mereka dalam zona dan ternyata zona terakhir ini tricky banget, susah banget dimainkan. Dengan open field yang begitu banyak, ini semua tim bakal coba untuk bertahan di posisi mereka masing-masing dan mengharapkan zona ke arah mereka. Karena ini open semua. Betul. Kalau kita sering bilang high ground itu diuntungkan, tapi dengan posisi yang kayak gini, circle kelima menentukan banget sih. Kalau misalkan keluar dari area tebing ini, dari gunung ini bakal merepotkan 2 tim yang sudah kontrol di bagian high ground terlebih dahulu. Tapi RRQ juga berhasil mendapatkan 1 orang tadi dengan granatnya. 1 lemparan yang sungguh baik dan keluar. Langsung. Mau nggak mau BTR harus menuju ke arah victim. Ini harus gerak semua sih, ini nggak boleh ada yang telat lagi, ini semua harus on point bergeraknya dan kita bakal kayaknya dari tim Boom kembali mendapatkan zona. Kita
kita bakal lihat apakah mereka bisa mempertahankan ujung zona yang mereka. Karena ini mereka keluar dikit nggak sih? Pindah dikit ya mereka ya? Kalau Boom dia harus sedikit turun, tapi bagian ujung dari tebingnya itu masih masuk Masih ke arah masuk kan? Boom. Masih masuk ke arah Boom. Ada satu player yang masih aman kan? Tapi di ujungnya yang dekat area Geek Fam. Yap. Kalau mereka perang itu dibukin bom sama Geek Fam. Dan Bobs nggak boleh ngelepas posisinya, karena kalau dia ngelepas posisinya, Aero bisa ngambil backstepnya Boom. Betul. Nanti bakal ada fight-fight terjadi lagi kali ini antara Erki dan juga Morph. Tampaknya Renski kenok dan dipulangkan ke area lobby kali ini. Pertukaran poin kembali dilakukan. Onyx Leon juga tertumbangkan kali ini. Semakin banyak fight, semakin rusuh, semakin panas permainan semua tim. Gue penasaran nunggu fight-nya Lovre sih. Lovre udah berapa kill, mereka udah dapat berapa kill dan segala macamnya, karena kita belum ngelihat di kill feed, berarti harusnya Lovre belum mendapatkan kill, di mana Lovre juga masih kejar-kejaran poin dengan ketiga tim yang lainnya. Ini aura Boom sih deg-degan banget sih. Iya, Aura Boom deg-degan Dua-duanya banget, karena udah poin berkembang mereka lagi. cuma beda dikit. Dua-duanya masih lengkap kan? Iya, masih pada lengkap. Boom baru mau dapetin satu, sementara Aura sudah mendapatkan dua. Berarti gapnya itu tadi udah kurang satu, nambah satu lagi. Harusnya Betul. sekarang tersisa tiga. Tiga perbedaan poin antara Boom dan juga Aura. Tampak kita bakal juga di tim Aero dan juga Boom masih saling berhadapan, cukup berdekatan kali ini. Tampaknya dari tim TP juga mulai berperang dengan tim Aura. Bangkus di belakang karena lobby, misalkan dua pemain TP sementara waktu ini. Semua tim kayaknya udah mulai tempel-tempelan semua ya. Harusnya udah mulai nempel sih, karena zona yang udah mulai bergerak juga untuk posisi blue zone-nya. Sementara Herlov gak berani keluar terlalu jauh juga, karena sekali mereka keluar dari sini, iya langsung ditutup smoke supaya rotasi mereka gak ketembak sama Boom yang ada Tertahan di bagian high jadi ground. ya, Yap. tertahan. Dan kita bakal dari ujung zona. Aura, RRQ cukup berdekatan TP masih menahan sakitnya zona. Kental bakal lewat tengah-tengah zona kali ini. Belum menemukan targetnya, bakal Wah, berhenti tepat RRQ. sebelahnya RRQ dan bakal ketembak. TP bakal pulang di posisi ke-11 pada game kali ini. Dan Lovre mendapatkan kill pertama mereka. 2 kill bahkan langsung diamankan oleh Lovre. Berarti Lovre siap untuk melakukan kontes dan memperebutkan tiket ke arah Southeast Asia Finals. Sementara dari Aura, Jaden juga sudah mulai memantau. Mereka sudah mendapatkan 2 kill kali ini. Lovre bakal melakukan fight dengan tim RRQ. Siapa yang bakal diuntungkan terlebih dahulu antara Lovre dan juga tim RRQ. RRQ hanya menyisakan 3 player mereka karena dari Melkway sudah dipulangkan ke arah lobby. Lemparan granat menuju ke bagian lempengan lower groundnya. Saling melempar utility terlebih dahulu. Smoke cukup tebal di bagian high ground antara tembakan dari Lovre belakang. dan juga RRQ. Tapi di bagian belakang mereka sudah mulai menunjukkan tembakan-tembakan yang lainnya. Bahkan kali ini Warung berhasil mendapatkan hands dari Lovre. Tinggal 2 player yang bertahan kali ini. Kita bakal lihat dari tembakan juga lontarkan. Repeko akan kena oleh seorang poin beat. Hazen bertahan, bakal ngepron. Ini Dan bahaya nih. ini udah fight di semua arah map sih. Rusuh banget. Onyx join the fight kali ini. Perang dengan tim Lovre. Tampaknya kita bakal lihat kali ini tumbangnya tim Lovre, kali #10. ini. Lovre #10. Kita bakal dari tim Onyx. Kembali panas permainan mereka, bakal maju ke depan. Bakal saling knock-knockan. Voldemort tumbang. Onyx pulang ke arah lobby kali ini. Pupus, ini tinggal ngelihat antara Boom dan juga Aura yang masih berebutan tiket ke arah Southeast Asia Finals. Wow, Aerowolf sudah mulai terpepet dan bakal langsung ditepik oleh Boom. Renaldi terjatuh, Hazelnut hampir aja tumbang. Apakah Boom akan membalap dan Aerowolf berada di urutan ke-8. Aerowolf cukup aman di posisi puncak, tapi Boom mereka sedikit demi sedikit mulai menambah dan memberikan press ke arah tim-tim lain. Yes, kita bakal kayak ini juga dari beberapa tim masih beradu poin mereka. Dari Boom, Aura masih selamat juga, tapi Boom Ikyar tampaknya kenok juga. Dari Voldemort bakal menghindari tembakan dari BTR. Tapi BTR sudah mengamankan posisi juga ke depan dan akan maju menuju ke arah circle. Oke, Boom kalau nggak salah masih ada 4. Kalau kita lihat dari Aura, mereka juga masih utuh 4 player mereka. Ini kejar-kejaran poin banget, lihat. Udah berapa kill yang didapatkan oleh kedua tim yang sedang balap-balapan poin ini? Ini udah balap banget sih antara Aura dan juga tim Boom ya. Dimana kedua tim ini memiliki 2 dan juga 3 kill masing-masing. Dan kita bakal lihat siapa yang bakal bertahan lebih lama di game kali ini. Betul, ini seru banget sih untuk last ticket ke arah final sayanya. Ya, ini penting banget sih. Untuk semua tim ini momen yang benar-benar penting banget untuk meningkatkan poin mereka juga ya. Betul, Aura bergerak pelanan pasti. Mereka benar-benar memanfaatkan perlindungan-perlindungan yang ada di sekitar mereka. Ikyar lagi-lagi mendapatkan 1 orang. Kali ini Alvirlo yang menjadi tumbal untuk Boom Esports. Tempe, ini harus fight mereka. Iya, mau nggak mau harus fight. Fokker dan juga Bobs bergerak secara beriringan. Ikyar masih berada di bagian paling luar. Datmos harus mundur ke arah belakang, ke arah Bubu supaya backupnya juga cukup cepat. Alvirlo sudah di down dan kali ini Boom benar-benar masuk ke pertahanan dari Geek Fam. Datmos masih bermain di bagian luar, sementara Bubu bakal menang di bagian paling dalam dan Victim join to the fight. Dari arah belakang, Geek Fam bakal dipus langsung oleh tim Victim. Kali ini Datmos cukup luar, dia masih berada di bagian luar dan berhasil diamankan oleh seorang Chisun. Fokker dalam posisi yang berbahaya, kali ini masih beradu spray. Victim menahan 1 pemain mereka dan Ikyar juga berhasil mendapatkan poin untuk Boom Esports. Menambah Wow. kill-kill mereka kali ini. Kita bakal Ikyar, bakal terbakar juga. Bakal lumayan sekali, bakal maju Misery. Swavel seorang diri bertahan. Siapakah yang bertahan kali itu? Bakal dari Boom Ikyar, bakal ditengok dan bakal ke take down kali ini. Wah, beda poinnya cuma 5 antara Boom dan juga Aura. Siapa yang bakal bertahan? Tinggal 7 tim. 18 orang yang masih bermain untuk di circle yang keberapa ini? Ke-6, ke-5. Granat bakal dilempar. Fajar masih
masih berusaha untuk mendapatkan tambahan kill menuju ke arah tim Boom. Spavel berada seorang diri di bagian dalam dan bakal dilempar lagi granat menuju ke arah Spavel. Spavel. Untung gak sampai mati, Spavel berbahaya banget posisinya. Ikiar di finish, Fokker sudah dalam posisi ke knockdown. Victim dikejar oleh Blue Zone, apakah Spavel bisa menahan laju push dari Victim? 3 player Victim masih tersisa. Akhirnya Victim juga terobos aja kali ini maju ke depan untuk men-take down seorang Swavel yang berada dalam satu shack. 3 orang langsung muter-muter mencari posisi Swavel di dalam satu shack yang kecil banget. Akankah dia ketemu kali ini? Masih ngumpet, belum ketahuan kali ini. Tapi itu bakal dari seorang Misery akan tertumbangkan. Banyu masih muter-muter, belum tahu posisi Swavel di mana. Dari seorang Banyu masih muter-muter juga. Swavel sudah berdiri juga, sudah membuka informasi. Tembak, bro! Akan nembak! Oh my God! Akan ketahuan. Boom berada di hashtag 6. Mereka hanya membawa pulang berapa kill, berapa poin. Kalian hitung saja sendiri, sementara Victim langsung dipulangkan ke arah lobby. Geek bertahan dengan 7 kills. Ini kita bakal lihat kali ini dari permainan tim Geek Fam, BTR dan juga Aura dengan 4 player mereka. Kalau Aura Chicken ini bisa membalikan keadaan. Kita bakal lihat kali ini dari tim Aura masih muter-muter dengan 4 anggota mereka yang masih sangat-sangat sehat. Kalau dilihat ya, top 2 untuk Aura aja. Ini udah pasti Boom kebalap sama Aura. Betul. Semakin menarik kali ini. Seru banget men. Ini Semakin final yang menarik. seru banget antara Boom dan juga tim Aura Esports. Microboy pun berdansa dengan sangat lihai. 5 kill untuk Bigetrons di last match terakhir kita. Circle yang ke-7 menit ke-25 begitu panas kali ini Aura. Sudah mendapatkan 3 kill, mereka mendapatkan forting yang cukup bagus dan mendapatkan posisi yang baik banget untuk defensive area mereka. Tapi mereka belum masuk ke dalam circle yang ke-7. Belum, kali ini belum ya. Mereka masih bertahan juga, dari tim Aura juga masih muter-muter mencari posisi yang terenak kali ini. Kita bakal lihat dari posisinya mereka, dapatkah mereka tembus dan melihat tempat-tempat lain. Geek Fam tampaknya tertekan banget, yang punya zona kali ini lebih ke arah Geek Fam dan BTR. Tapi Microboy akan tertekan, kali ini dapat kill tambahan juga. Casey akan knock, akankah dia diselamatkan? Steve juga akan knock kali ini, menyisakan 2 pemain dari tim Aura. Mereka harus berdoa supaya mereka berada di arah top 2. Jaden bakal melakukan boosting terlebih dahulu, sementara Bigetron Microboy masih merangkak, kenok seorang diri aja. Di mana Ryzen dan juga Luxy cukup berdekat, tapi mereka masih belum bisa untuk menyelamatkan Microboy karena posisi mereka juga kepres. Roses juga sudah mulai datang dan Casey merangkak untuk diselamatkan oleh Roses. Lemparan granat menuju ke arah Ryzen belum meledak, atau itu hanya sekedar smoke granat meledak tapi tidak memberikan damage ke arah Luxy. Ryzen tidak terkena damage juga yang dilempar oleh seorang Roses, tapi Ryzen bakal membalas lemparan granat ke arah tim Aura. Casey dan juga Roses berada dalam satu angle yang tidak terlalu jauh, tapi kali ini lo lihat Casey dan Roses fokus untuk arah BTR, sementara Jaden ditugaskan untuk menahan ke arah Geek Fam. Betul, ini saling split juga ya dari tim Aura, dan mereka menjadi inceran dari Geek Fam dan juga BTR. Sini Aura punya tugas sampai yang berat untuk melawan 2 tim sekaligus, dan kita bakal dari Aura ya pelan-pelan hanya bisa merangkak, tidak bisa berdiri bahkan ya untuk mencari posisi yang masih sekiranya aman. Lemparan smoke melontarkan juga kiri dan kanan, membutakan vision mereka tapi juga membutakan vision lawan ke arah mereka. Yes, Microboy sudah berhasil diselamatkan, dia bakal melempar granat lagi. Hampir aja Casey-nya ke knockdown. Posisinya agak sedikit terbuka, Ryzen bakal melihat dan tidak menembak ke arah Casey ternyata. Edkit berhasil digunakan tapi Luxy udah mulai kelihatan. Close combat, 2 orang menembak menuju ke arah seorang Casey. Casey-nya bakalan tidak ada backup fire dari tim Aura. Casey dipulangkan menuju ke arah lobby. Aura menyisakan 2 player mereka, masih berada di bagian top 3. Belum ada yang tumbang sama sekali dan Ryzen berhasil diamankan oleh seorang Jaden. Jaden mendapatkan 1 Ryzen. Dan ternyata Luxy berhasil mendapatkan Jaden. Aura harus finish di posisi yang ketiga. 13 poin dikantongi Aura, akankah itu cukup untuk mengejar tim Boom? Kita bakal kayak ini fight terakhir antara Geek Fam dan juga BTR, kedua tim yang belum winner-winner chicken dinner, menutup hari ini dengan winner-winner chicken dinner pastinya. Betul, Bigetron hanya menyisakan Zuxi dan juga Luxy. 2 Tachibana ini yang masih menjadi player aktif. Alvirlo bakal menyisir di bagian depan dan berhasil mendapatkan Luxy. Zuxi last man standing dengan Alvirlo terpick dari arah sebelah kiri, tapi ternyata masih bisa proning dan bertutup angle shoot dari arah Zuxi. Cukup aman, 1v1 situation. Siapa yang bakal mendapatkan WWCD? Di mana kali ini Toms bakal memberikan informasi. Alvirlo bakal bangkit dan melakukan spray. Bigetron Red Aliens berhasil mendapatkan winner-winner chicken dinner di match yang terakhir. Yes, kita lihat akhir.